Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Kita masuk di tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Oke, kita masuk di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, apa saja muatannya? Yang pertama ada bahasa Indonesia KD 3.5, membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra dalam kurung cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua ada IPA KD 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang ketiga ada IPS KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Yang keempat ada PPKN KD 3.1, memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir SBDP KD 3.1, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan atau bentang alam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tokoh dari suatu cerita. 4, siswa mampu menggambar sesuai kreasi. Dan yang terakhir, siswa mampu mendiskusikan makna dari sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang sekarang kita masuk di pembelajaran ke-1, yaitu muatan IPA KD 3.8 dan 4.8, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Nah, berikut ini ada usaha-usaha atau upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama ada penanaman kembali hutan yang gundul atau bisa dikenal dengan istilah reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Dan yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Nah, seperti pada contoh di gambar berikut ini, gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut atau bisa dikenal dengan istilah abrasi. Lalu bagaimana cara penanggulangannya? Yaitu dengan menanam pohon bakau di daerah pesisir. Alasannya yaitu pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan dapat menahan gelombang air laut. Oke, yang selanjutnya masih di pembelajaran yang pertama atau ke-1, kita masuk di muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, yaitu jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan atau bentang alam. Nah, bentang alam ini terdapat atau dibedakan menjadi 3, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, yang pertama, jenis-jenis pekerjaan di dataran tinggi, seperti contohnya yaitu berkebun teh atau memetik teh.
Yang kedua, ada juga jenis-jenis pekerjaan di dataran rendah, misalnya seperti bertani padi atau bercocok tanam. Dan yang ketiga, jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai, contohnya yaitu mencari ikan atau nelayan. Oke, selanjutnya kita masih di pembelajaran 1. Kita masuk di muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Nah, tokoh ini adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh ini sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Apa itu tokoh utama? Nah, tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pemeran atau peran utama dalam sebuah cerita. Lalu ada juga tokoh pembantu. Apa itu tokoh pembantu? Tokoh pembantu adalah tokoh yang mendukung pemeran utama dalam sebuah cerita. Oke, yang selanjutnya kita masuk di pembelajaran yang kedua, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu makna sila pertama Pancasila. Nah, apa sih bunyi sila pertama Pancasila? Nah, sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ia letaknya ada di tengah-tengah burung Garuda dengan memiliki lambang yaitu bintang. Nah, bintang ini adalah lambang dari sila pertama Pancasila. Nah, maknanya sendiri apa ya? Nah, makna dari sila pertama Pancasila yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa atau pencipta kita. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu teman beribadah. Dan yang terakhir, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Oke, yang selanjutnya kita masih di pembelajaran yang kedua, kita masuk di muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 yaitu menggambar sesuai kreasi. Nah, seperti pada contoh berikut yaitu langkah untuk menggambar bangunan rumah. Yang pertama, kita membuat garis horizontal terlebih dahulu. Lalu langkah kedua, tambahkanlah sebuah titik di garis tersebut. Kemudian, langkah ketiga, tambahkan sebuah kotak di pojok kiri sebelah bawah. Selanjutnya, langkah yang keempat, bagilah kotak tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, langkah kelima, tambahkan bangunan segitiga pada kotak tersebut. Kemudian, langkah keenam, tandai tiga sudutnya atau tiga sudut tersebut dengan titik seperti yang ada pada gambar. Langkah yang ketujuh, tariklah sebuah garis dari masing-masing titik menuju ke titik yang terletak di garis horizontal. Yang kedelapan yaitu tambahkan garis dinding atau atap. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang kesembilan, tebalkan garis-garis dan kemudian kalian hapus garis-garis sketsa tersebut dan berilah hiasan sehingga menjadi gambar kreasi rumah. Oke, untuk tugas tematik kalian hari ini yaitu buku tematik 4D halaman 6 kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian masih di buku yang sama, buku tematik 4D halaman 12 nomor 3 kalian kerjakan nomor 3 dan nomor 4 kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Pak Haji tentang pembelajaran 1 dan 2 tematik. Semoga
apa yang Pak Haji sampaikan atau materi yang Pak Haji sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Pak Haji mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.